5 kategori ini yang tidak cocok untuk kalian yang mau belajar trading kripto ataupun forex. Hai Trader Universe, untuk kamu yang mau belajar kripto, mau belajar trading forex ataupun trading saham, di sini kamu harus melihat kondisi dulu ya. Jadi nggak setiap orang itu bisa jadi seorang trader. Jadi setiap orang punya kemampuan masing-masing ya. Jadi ada yang memang lebih cocok bisnis online, bisnis offline, atau berdagang buah misalnya. Nah, di dalam video ini saya akan bahas 5 kategori yang lebih baik menghindari trading ya. Oke, yang pertama, kalau kalian setiap gajian itu masih pas-pasan ya, contohnya gajian tanggal 25, tapi di tanggal 5 sudah habis, terus harus cari pinjaman lagi nih, misalnya buat ongkos berangkat kerjanya. Nah, untuk kamu yang sedang dalam kondisi ini lebih baik hindari dulu yang namanya trading ya, karena pendapatannya kurang. Jadi jangan berharap trading itu bisa menambah pendapatan kamu. Yang ada nanti kamu malah makin susah. Lanjut nomor 2. Biasanya kategori ini gajiannya cukup sampai akhir bulan ya. Namun sayangnya belum bisa menabung. Karena apa? Biasanya cicilannya banyak. Ada cicilan motor, cicilan mobil, cicilan TV, cicilan HP, cicilan kulkas. Jadi semuanya dicicil gitu ya, sampai lupa gitu kadang bayar cicilannya. Nah, kalau di dalam kategori ini sebenarnya sudah dekat. Jadi PR-nya kamu jangan langsung ke trading, tapi lunasin dulu semua cicilan kamu. Nanti baru kamu beresin nih keuangannya, kamu catat dengan rapi in out-nya, terus kurangi sebisa mungkin cicilannya. Kalau memang nggak butuh-butuh banget ya nggak usah. Kalau HP-nya belum rusak ya udah, selama masih layak pakai gitu. Terus motor juga, misalnya motornya masih bagus, sebenarnya masih layak, tapi ada motor listrik yang baru gitu bawaannya pingin upgrade, yang akhirnya uangnya malah kepake jajan kan nantinya. Kalau memang kamu ingin masuk ke dalam dunia kripto, dunia trading, lebih baik di sini kamu mulai belajar nabung dulu. Di nomor 3. Nah, ini yang sudah mulai agak ekstrim nih. Jadi biasanya memang penghasilannya masih pas-pasan ya, sama seperti nomor 2. Tapi karena sudah terlanjur mengenal dunia trading, terus kalau masuk market tuh biasanya modalnya kecil-kecilan ya, $10, $50 gitu ya, paling gede mungkin $100 buat coba-coba. Ini kadang bahaya karena di saat misalnya dia dapat THR, dia dapat rezeki nomplok gitu, atau bahkan dapat pinjaman gitu. Misalnya pinjamannya turun, entah itu dari pinjol, dari bank, atau dari apalah gitu ya, dari kantor. Ini justru bahaya karena dia bisa hilaf. Yang uang pinjaman tadi dia bisa masukin semua ke market, yang merasa misalnya modal $1000 kayaknya cukup nih buat trading nih, bisa trade for living nih, katanya sih begitu ya. Nah, untuk hal ini lupakan ya, trading for living itu nggak cukup. $1000 tuh nggak cukup gitu. Kamu harus hitung kebutuhan kamu bulanan berapa, terus modal kamu itu kalau bisa dikali 10 atau bahkan lebih. Ibaratnya itu duitnya di earn aja udah bisa menghidupi kamu tanpa trading. Nah, kalau kamu sudah di dalam kondisi seperti itu, baru boleh gitu ya. Kamu mau gaya bebas gitu, mau kerja males-malesan, yang penting pendapatan kamu tuh udah melebihi pengeluaran kamu setiap bulannya. Di nomor 4 ini juga kurang cocok sebenarnya ya. Jadi mental gambler. Kalau misalnya memang niatnya mau berubah gitu ya, pelan-pelan, itu bisa aja sebenarnya masuk, tapi sayangnya sifat itu nggak bisa langsung berubah. Butuh waktu penyesuaiannya dan butuh tekad yang sangat kuat. Karena di kripto itu, di saat kamu kena stop loss, itu akan muncul yang namanya dendam. Yang mungkin awalnya modalnya $10 kecil-kecilan gitu ya, nyoba-nyoba, itu nggak berasa nanti kamu sering deposit, bahkan withdrawnya mungkin nggak pernah. Nah, ini dia bahayanya. Tapi kalau misalnya kamu belajar, terus kamu mulai coba disiplin gitu ya, mulai menahan diri biar nggak gatal tangannya, sebenarnya cocok aja, cuman ya tadi butuh waktu. Dan yang terakhir nomor 5, yaitu orang yang panikan. Biasanya ini udah kondisinya udah aman gitu ya, cicilannya bisa dibilang udah hampir nggak ada, tiap bulan bisa nabung, tapi di saat belajar kripto, belajar trading, panikan gitu. Akhirnya apa? Harusnya
crypto trading gitu ya, itu untuk jangka panjang tujuannya, bahkan bertahun-tahun ya. Bukan yang baru satu hari kamu beli tiba-tiba turun nih 1%, 2%, ditungguin bisa 3% tuh turun tuh. Panik dong, akhirnya malah stop loss atau jual rugi. Nah ini bahayanya orang yang panikan. Misalnya tadi pagi mau beli, terus nggak sempet kan karena kerja. Ternyata jam makan siang jam 12 harganya udah naik tinggi dong. Akhirnya ya panik nih, kalau nggak dibeli nanti gue takut ketinggalan. Ya udah, ternyata kamu belinya di pucuk gitu. Jadi untuk kamu yang punya rasa panik, nah ini bisa kena FOMO, bisa juga merusak trading kamu. Misalnya kamu sudah punya trade plan yang bagus untuk jangka panjang, ternyata di tengah jalan kamu panik nih, oh kok marketnya turun terus ya gitu ya. Yang dimana kamu seharusnya bisa lanjutin DCA-nya karena marketnya turun jadi diskon kan. Karena kamu panik akhirnya malah di cut loss, dan nggak lama setelah cut loss mungkin berapa bulan harganya lebih tinggi dari harga kamu beli. Nah itu dia ya. Sebenarnya masih banyak sih, mungkin kamu yang nonton video ini bisa tambahin di kolom komentar ya. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih.